Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya arti menjadi manusia menurut Alkitab? Kayaknya pertanyaan ini simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dan jujur aja, lebih keren dari yang kita kira. Kita semua pasti punya bayangan lah di kepala. Tapi gimana kalau saya bilang, pemahaman kita selama ini mungkin cuma potongan kecil dari puzzle yang jauh lebih besar. Gimana kalau ternyata banyak banget makna yang hilang waktu diterjemahin? Nah, ini dia intinya. Satu kata manusia dalam bahasa kita, itu ternyata menyembunyikan paling nggak 5 konsep yang beda banget dalam bahasa Ibrani aslinya. Dan masing-masing itu nunjukin sisi unik dari diri kita. Oke, kita bakal bedah satu persatu. Oke, kunci yang pertama. Ini yang kayaknya paling kita kenal ya, Adam. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal satu orang. Ini soal asal-usul kita semua. Jadi gini, di kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, kata yang dipakai itu Adam. Dan yang keren, kata ini tuh nggak cuma nunjuk ke satu orang doang, tapi ke seluruh umat manusia. Jadi ini istilah kolektif buat kita semua. Ayat ini nunjukin itu dengan jelas banget. Adam diciptakan, terus dijelasin lagi, laki-laki dan perempuan. Jadi dari awal banget, Adam itu ya kita semua, bareng-bareng, sebagai cerminan citra Tuhan. Nah, di sini nih ada permainan kata yang jenius banget dalam bahasa Ibrani. Adam, si manusia, itu dibentuk dari Adamaha, yang artinya tanah. Ini tuh pengingat yang kuat banget, kalau kita ini berakar di dunia fisik. Ciptaan yang sederhana, tapi dimuliakan sama napas kehidupan dari Tuhan. Oke, sekarang kita pindah ke kunci kedua, dan ini kontras banget. Kalau tadi kita bahas citra agung Adam, sekarang kita beralih ke Enos, yang nunjukin sisi lain dari diri kita. Gampangnya gini, kalau Adam itu ngomongin soal martabat kita sebagai ciptaan, nah Enos ini ngomongin soal kerapuhan kita. Ini kata yang dipakai waktu Alkitab mau nekenin betapa fananya kita, betapa rentangnya kita, apalagi setelah peristiwa kejatuhan. Coba deh rasain nuansanya di sini ya kan. Ini tuh kayak seruan orang yang lagi lihat langit malam penuh bintang, terus ngerasa kecil banget. Siapalah aku ini manusia fana yang rapuh di tengah semua keagungan ini. Nah, itulah inti dari Onos. Jadi intinya, Enos itu adalah bagian dari diri kita yang ngerasain keterbatasan. Yang sadar kalau hidup ini tuh singkat, rapuh, ini tuh kayak pengakuan sisi kemanusiaan kita yang paling jujur dan paling rentan. Oke, lanjut ke kunci ketiga. Sekarang kita geser nih, dari sifat dasar kita ke peran kita di dunia. Yuk kita kenalan sama Keisha. Kalau Adam itu tadi kan kolektif, dan Enos itu soal kerapuhan kita, nah Ish ini lebih spesifik. Kata ini sering banget nunjuk ke satu individu. Seseorang yang punya identitas, punya peran, dan punya tanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi kalau kamu nemu kata Ish, bayangin aja manusia sebagai agen moral. Ini tuh kita dalam peran kita sehari-hari. Sebagai ayah, ibu, pekerja, tetangga. Pokoknya, individu yang bikin pilihan dan tindakannya punya dampak buat orang lain. Lanjut, kunci keempat. Yang ini nih, ngebahas dimensi kekuatan manusia. Yuk kita lihat Geber. Geber itu sisi kemanusiaan kita yang kuat dan perkasa. Coba bayangin prajurit, pahlawan, atau ya seseorang yang lagi di puncak kekuatan fisiknya. Kata ini mengakui kalau kita itu punya kapasitas buat jadi kuat dan berani luar biasa. Tapi ada twistnya nih. Seringkali, bahkan pas Alkitab ngomongin kekuatan terbesar kita lewat kata geber, tujuannya itu justru buat nunjukin betapa terbatasnya kekuatan kita kalau dibandingin sama kuasa Tuhan. Jadi ini semacam pengingat, bahkan di saat kita paling kuat pun, kita bukan yang maha kuasa. Dan akhirnya kita sampai di kunci kelima, kunci terakhir. Sebuah frasa yang benar-benar nekenin posisi kita di hadapan Tuhan. Ben Adam. Frasa anak manusia ini dipakai lebih dari 90 kali loh di kitab Yezekiel. Setiap kali Tuhan ngobrol sama nabinya, dia manggilnya anak manusia. Tujuannya bukan buat ngerendahin, tapi justru sebagai pengingat terus-menerus akan sifat fananya pas dia lagi nerima wahyu ilahi yang luar biasa itu. Oke, jadi kita udah ngebuka 5 pintu yang beda-beda ya. Adam, Enosh, Ikshak, Geber, dan Ben Adam. Anggap aja masing-masing itu ruangan yang berbeda di dalam rumah kemanusiaan kita. Nah sekarang, gimana caranya semua ini nyambung jadi satu gambaran utuh? Yuk kita rangkum semuanya biar jelas. Jadi, kita itu Adam, terbuat dari tanah, tapi diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita juga Enosh, fana dan rapuh. Terus, kita adalah Ish, individu yang punya tanggung jawab moral dan sosial. Kita juga Geber, bisa jadi kuat banget tapi tetap ada batasnya.
Dan terakhir, kita adalah Ben Adam, anak manusia yang fana, yang berdiri di hadapan Tuhan yang kekal. Semua ini, ini semua adalah kita. Terus, apa gunanya tahu semua ini? Kenapa ini penting? Apa ini cuma pelajaran bahasa Ibrani kuno yang seru aja? Enggak, karena ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini nih intinya yang bisa kita bawa pulang. Ternyata kita ini isinya paradoks. Kita ini dari tanah, tapi juga punya roh. Kita bisa lemah, tapi sekaligus bisa kuat. Paham sama keseimbangan ini tuh penting banget, biar kita nggak jatuh ke dua jebakan. Sombong pas lagi kuat, dan putus asa pas lagi lemah. Ini ngasih kita pandangan yang jauh lebih jujur dan seimbang soal siapa kita. Dan ujung-ujungnya, pemahaman ini tuh ngebebasin kita. Kita nggak harus jadi satu hal doang. Nggak apa-apa kok kalau hari ini ngerasa kuat kayak Geber, besoknya ngerasa rapuh kayak Enos. Itu semua bagian dari pengalaman jadi manusia, yang emang kaya dan kompleks, persis seperti yang digambarin di teks-teks kuno ini. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Hari ini, coba dia pikirin soal kelima sisi ini. Sisi mana yang paling kamu rasain sekarang? Apakah kamu lagi ngerasa seperti Adam, bagian dari ciptaan yang agung? Atau mungkin lebih ke Enosh, yang lagi ngerasain betapa rapuhnya hidup? Atau jangan-jangan Ish, yang lagi fokus sama tugas dan tanggung jawab? Coba deh direnungin. Karena dengan tahu sisi mana yang lagi dominan, kita bisa dapat wawasan yang luar biasa tentang diri kita sendiri.